Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar IPA. Disimak ya materinya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini lebih bermakna dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Disimak ya. Hari ini kita belajar penerapan rumus GGL induksi elektromagnet. Disimak ya. Persamaan yang terkait dengan nilai GGL induksi itu sebagai berikut. Persamaannya adalah sigma in. Jadi ini adalah sigma in sama dengan negatif N delta flux ya per delta T. Ini adalah untuk persamaan dari GGL induksi. Jadi kalau ibu beri warna seperti itu, jadi keterangannya adalah sigma in itu adalah untuk GGL induksi, satuannya volt. Kemudian N ini banyaknya lilitan ya. Kemudian delta flux itu adalah perubahan ini adalah perubahan garis gaya magnet. Nah, ini disebut dengan delta flux, satuannya Weber, boleh disingkat WB boleh. Delta T ini adalah waktu yang diperlukan ya, yang diperlukan, biasanya satuannya sekon. Oke, kemudian tanda negatif ya. Tanda negatif itu hanya pada persamaan, itu hanya menunjukkan arah ya. Jadi dia hanya menunjukkan arah induksi yang berlawanan. Jadi jangan terpengaruh oleh tanda negatif tadi dengan arah penyebabnya. Oke, kemudian ada lagi untuk menghitung GGL induksi, rumusnya B L kali V ya. Kemudian ada lagi untuk mencari medan magnetnya, B sigma in dibagi L dikali V. Jadi kalau ibu rubah warnanya menjadi warna merah, nah ini yang kamu beri warna atau stabilo. Kemudian keterangannya adalah di sini untuk rumus yang ibu tuliskan baru saja itu keterangannya ini tetap sigma in, ini untuk GGL induksi. Kemudian yang satuannya volt. Kemudian L ini panjang kawat penghantar. Jadi panjang kawat penghantar. Jadi satuannya harus dalam meter. Kemudian V ini kecepatan gerak penghantar. Jadi kecepatan gerak penghantar ini meter per sekon. Kemudian B ini adalah induksi magnetiknya. Magnetik satuannya Weber per meter persegi atau Tesla. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan ya. 300 lilitan bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber,
dalam setiap menitnya tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Berarti D1 nya adalah N ya, 300 lilitan. Kemudian delta fluxnya, perubahan garis gaya magnetnya dari 3000 Weber dikurang 1000 Weber, dapatlah 2000 Weber. Kemudian delta T nya atau waktunya tadi, ini kalimatnya setiap menit. Dalam 1 menit itu ada 60 sekon. Yang ditanya adalah GGL induksinya. Maka D3 atau jawab GGL induksi sama dengan negatif N delta flux dibagi delta T. Negatif 300 ya. Negatif 300. Delta fluxnya 2000 per 60 sekon. Jadi kita kalikan 300 kali 2000 berarti negatif 600.000 ya. 600.000. Ini enggak, nolnya 5. Dibagi 60. Kita coret-coret, sisa negatif. Nah, 6 bagi 6 1, berarti sisa nolnya 4 tuh 2, 3, 4 volt. Jadi pakai kalimat jadi GGL induksi sama dengan 1000 volt. Pada perhitungan tetap ada tanda negatif, tapi ketika kita sudah menghitung, tanda negatifnya kita hilangkan karena hanya menunjukkan bahwa arah induksi berlawanan dengan arah penyebabnya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 100, berarti N-nya 100 lilitan. Kemudian bila terjadi perubahan garis gaya magnet atau delta fluxnya dari 300 Weber menjadi 600 Weber, berarti yang besar mengurang yang kecil, dapatlah 300 Weber. Delta T-nya waktunya dalam 10 sekon. Yang ditanya adalah GGL induksi. Maka GGL induksi sama dengan min N dibagi delta flux per delta T. Negatif 100, delta flux ke 300 per 10. Kita kalikan negatif 100 kali 300, dapatlah 30.000 per 10. Coret-coret, sisa negatif 3000 volt. Gunakan kalimat jadi GGL induksi sama dengan 3000 volt. Udah selesai ya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, sebuah kumparan sepanjang 30 cm diletakkan dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Nah, digerakkan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, maka hitunglah GGL induksi. Berarti ini kita menggunakan rumus yang tadi yang Ibu tuliskan. GGL induksinya BLV ya. Kita gunakan ini, berarti diketahui L-nya panjang kawat 30 cm. Kita jadikan meter, berarti 30 per 100. Coret-coret, berarti 0,3 ya. Kemudian diletakkan dalam medan magnet. Medan magnet kan B. Ya, B-nya 8 Tesla. Kemudian dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah D2-nya GGL induksi. Maka GGL induksi sama dengan
BLV. B-nya 8, L-nya 0,3, V-nya 4. Nah, 0,3 kan kali 4 itu 1,2. 8 kali 1,2 ini 12 kali 8 96, berarti 9,6 volt. Udah selesai. Ya. Oke, yang ke nomor 4. Ini kita menggunakan rumus yang mencari B. Sigma in dibagi L dikali V. Jadi kita gunakan rumus yang ini. D1 penghantar sepanjang L-nya 30 cm lagi, berarti 0,3 meter. Kecepatannya 30 meter per sekon. GGL induksinya 120 volt. Yang ditanya B. Maka B sama dengan sigma in per L dikali V. Sigma in 120 dibagi 0,3 dikali 30. 120 per 9 ya. Coret-coret 3 kali 3 9. Maka hasilnya 13,33 Tesla. Udah selesai. Semoga paham ya. Nanti kita ketemu di latihan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.